Dengan ketidaksempurnaan sebagai perisai. Mengisolasi kasih sayang yang mendalam. Dia membangun tembok dengan keheningan. Mempertahankan kota yang sunyi. Namun, dia membawa cahaya bintang yang lembut. Melakukan kunjungan langkah demi langkah. Ketika kilauan emas Taekwondo Chen Feng keluar dengan menakutkan. Terkoyak menjadi luka. Pertemuan tak terduga Fang Wuxiangye sebenarnya adalah reuni dari kedalaman waktu. Su Zhang keluar dari toko. Sudah lewat pukul 12. Ketika saya menyeret tubuh saya yang lelah pulang dan melewati gang kecil. Tiba-tiba seorang gadis bergegas dan meraih lengan saya. Dengan nada manja berkata, "Sayang, kenapa kamu datang terlambat sekali? Aku sudah menunggu lama." Aku terkejut dan mengira dia salah mengenali orang. Saat aku hendak melepaskan diri, aku mendengar gadis itu memohon dengan suara pelan. "Kak, tolong bantu aku. Ada dua pria di belakang yang terus mengikutiku." Mendengar ini, aku melirik ke belakangnya. Dan benar saja, aku melihat dua pria yang mencurigakan. Jadi aku dengan kooperatif menjawab, "Hari ini toko sibuk, jadi aku terlambat. Cepat pulang." Melihat ini, kedua pria itu bergegas pergi. Gadis itu melepaskan tanganku dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih. Kak, kalau bukan karena bertemu denganmu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." "Sama-sama." Kemudian gadis itu menekan ponselnya beberapa kali. Tetapi layarnya tidak menyala. Dia berkata dengan nada sulit, "Ponselku kehabisan baterai. Bisakah kamu membantuku memesan taksi?" "Oke. Kalau begitu aku akan memanggilkanmu taksi." Setelah ada pengemudi yang menerima pesanan, aku menemaninya menunggu mobil di pinggir jalan. Saat ini, gadis itu mengeluarkan pulpen dan kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. "Terima kasih banyak untuk hari ini. Tinggalkan WeChat MU. Setelah aku sampai di rumah dan mengisi daya, aku akan mentransfer ongkos taksi kepadamu." "Tidak apa-apa. Tidak perlu. Tidak mungkin. Kau sudah banyak membantuku. Jika aku masih membiarkanmu membayar ongkos taksi, aku akan merasa sangat tidak enak. Sebaiknya kau tinggalkan informasi kontak." Melihat dia bersikeras, aku tidak lagi menolak. Setelah sampai di rumah, dengan lelah aku melepas kaki palsu di kaki kiriku. Meskipun kaki palsu ini sudah bersamaku selama 3 tahun. Dan aku sangat akrab dengannya. Tetapi setelah berjalan lama, kaki dan kakiku masih terasa sedikit tidak nyaman. Setelah meletakkan kaki palsu, ibuku datang. Dia berkata dengan semangat, "Ah Yan, hari ini Bibi Li San bilang ingin mengenalkanmu pada seorang gadis. Dia seorang guru sekolah dasar. Katanya dia akan mengaturmu untuk bertemu dengannya besok." Mendengar ini, kepalaku agak sakit. Sejak kakiku celaka, orang tuaku langsung terlihat jauh lebih tua. Kemudian mereka akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka. Tetapi mereka mulai bersemangat menjodohkanku. Aku tahu mereka ingin aku segera menyelesaikan masalah seumur hidupku. Memiliki teman yang saling mendukung. Tetapi dengan cacatku ini, kualifikasi apa yang aku miliki untuk mencelakai orang lain? Jadi aku menolak lagi. "Sudahlah, Bu. Aku sudah seperti ini. Sebaiknya aku tidak menunda orang lain." Tetapi ibuku mendengar kata-kata ini. Air matanya langsung jatuh. "Apakah kamu ingin membuatku mati karena cemas? Dulu aku tidak senang. Kamu pergi menjadi petugas pemadam kebakaran. Harus juga. Sekarang sudah. Kamu terluka seperti ini. Sudah dewasa. Belum punya istri. Aku menyuruhmu untuk pergi kencan buta. Kamu juga tidak mau pergi. Apakah kamu ingin membuatku mati karena cemas? Aku tidak menipu orang. Kamu menjelaskan situasimu kepada mereka dengan jelas. Mereka semua setuju untuk bertemu.
Kamu masih ragu-ragu di sini. Aku tidak peduli, besok harus pergi. Aku paling takut ibuku menangis. Setiap kali dia menggunakan trik ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa menyetujuinya. Kencan buta diatur pada pukul 6 sore hari berikutnya. Aku tiba lebih awal di restoran yang bibi ketiga atur untuk kami. Saat itu, sebuah suara kejutan terdengar di telingaku. Kamu mendongak dan melihat. Ternyata gadis yang aku tolong tadi malam. Dia duduk di depanku. Sambil mengeluh, nomor WeChat yang kamu berikan kemarin salah. Saat aku mencoba menambahkanmu, tertulis nomor tidak ada. Apa kamu salah menulisnya? Tidak juga. Karena semalam aku sengaja salah menulisnya. Bagaimanapun, kita hanya bertemu secara kebetulan. Tidak perlu meninggalkan informasi kontak. Hanya saja kebetulan. Hari ini kita bertemu lagi. Jadi aku mencari alasan. Mungkin karena terlalu gelap di malam hari. Aku salah menulisnya. Tidak apa-apa. Tambahkan aku sekarang. Aku akan mentransfer ongkos mobil. Kamu menghadapi matanya yang berbinar seperti rusa kecil. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan apapun. Kata-kata penolakan. Setelah menambahkan WeChat, dia memperkenalkan namanya kepadaku. Namaku Gan Yao. Yi yang menyenangkan, Yao-nya Kiong Yao. Setelah mengatakan ini, tiba-tiba dia menatapku dengan mata berbinar. Membuatku merasa sedikit bingung. Aku dengan samar menghindari perasaan itu. Sambil berkata, namaku Tang Leiyan. Lei yang bahagia, Yan dari kata-kata, setelah memperkenalkan nama. Entah kenapa, tiba-tiba emosinya sedikit menurun. Namun, dia segera kembali normal. Apa kamu keluar makan dengan teman? Kurang lebih begitu. Gan Yao seolah melihat sedikit rasa malu di wajahku. Sambil bercanda. Tidak mungkin datang untuk kencan buta, kan? Melihatku terdiam. Dia tersenyum. Kebetulan, aku juga keluar untuk kencan buta. Setelah selesai bicara, dia melihat arlojinya. Orang yang akan ku kencani seharusnya segera datang. Aku cari tempat duduk lain dulu. Intermezzo singkat. Setelah itu, aku dan Gan Yao masing-masing menunggu orang yang akan kami kencani. Tapi setelah setengah jam berlalu, kursi di seberang kami masih kosong. Sepertinya kami berdua telah di-ghosting. Mental Gan Yao cukup baik. Setelah dipastikan di-ghosting, dia datang dan duduk di depanku. Jika orang yang akan kau kencani tidak datang juga, mari kita makan semeja. Aku sudah sangat lapar. Aku setuju. Setelah makan, aku secara sukarela pergi membayar. Tetapi diberitahu oleh pelayan bahwa tagihannya sudah dibayar. Aku ragu-ragu melihat Gan Yao. Kapan kamu membayarnya? Hei. Tadi ketika aku pergi ke toilet. Aku sekalian membayarnya, berapa harganya? Aku juga akan memberikannya padamu. Tapi Gan Yao menolak makanan itu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku. Karena sudah membantuku kemarin. Kau tidak tahu. Tadi malam kedua pria itu mengikutiku sepanjang jalan. Aku hampir ketakutan setengah mati. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jadi jangan sungkan dengan makanan ini. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain menerima dengan senang hati. Setelah keluar dari restoran, kami naik lift ke bawah. Tapi tanpa diduga lift berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba macet. Tidak peduli bagaimana aku menekan tombol, tidak ada reaksi. Sepertinya rusak. Aku segera menekan tombol panggilan untuk meminta bantuan ke pusat perbelanjaan. Mereka juga memberikan respons. Seharusnya seseorang akan datang segera. Hanya saja aku belum terlalu akrab dengan Gan Yao. Agak canggung tiba-tiba berada di ruang tertutup yang sempit. Jadi aku mengeluarkan ponselku. Mencoba menonton video pendek untuk meredakan kecanggungan.
Tapi tidak kusangka. Baru saja dibuka, sebuah suara menyebalkan terdengar di lift yang sempit. Pria seperti apa yang bisa menikahi keluarga kaya? Berlatihlah kecerdasan emosional yang tinggi dengan saudara Yu. Dijamin wanita kaya tidak akan bisa meninggalkanmu. Promosi macam apa ini? Meskipun aku dengan cepat mengecilkan volume ke mode senyap. Tetapi ketika aku menoleh, Gan Yao ingin tertawa tetapi merasa malu untuk tertawa. Aku masih merasa sedikit canggung. Untungnya, segera ada gerakan di luar pintu lift. Seharusnya tim penyelamat kebakaran sudah tiba. Setelah memastikan kami baik-baik saja, para petugas pemadam kebakaran mulai mendobrak pintu dari luar. Tidak lama kemudian, aku dan Gan Yao melihat cahaya lagi. Ketika aku melihat petugas pemadam kebakaran yang memimpin, aku tertegun. Jelas, orang itu juga Tang Leian. Kenapa kamu juga ada di sini? Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Aku tersenyum canggung. Kebetulan sedang makan di sini. Setelah keluar dari lift, aku ingin pergi. Tetapi Lin Feng menarikku. Kemana saja kamu selama beberapa tahun ini? Tidak menghubungi saudara-saudara seperti dulu. Setelah kamu mengalami kecelakaan, kami ingin pergi ke rumahmu untuk menengokmu tetapi kepala stasiun berkata, kamu sudah pindah rumah. Aku ingin mencari tetapi tidak bisa menemukanmu. Menghadapi mantan rekan seperjuangan, hatiku campur aduk. Aku hanya bisa mencari alasan dengan sembarangan. Saat itu karena pekerjaan ayahku. Jadi pindah rumah. Tidak sempat memberitahu semuanya. Oh begitu? Kalau begitu, karena kita sudah bertemu, ayo keluar dan berkumpul dengan saudara-saudara malam ini. Saudara-saudara sangat merindukanmu selama beberapa tahun ini. Saat aku merasa kesulitan, Gan Yao di belakangku maju. Genggam lenganku dan berjalan cepat seperti tadi malam. Sayang, kita harus mengejar pesawat. Aku tersadar. Dan mengalihkan pembicaraan Lin Feng begitu saja. Kak Feng, kita harus mengejar pesawat. Hubungi lain kali ya. Melihat itu, Lin Feng tidak merasa diabaikan. Malah merasa senang untukku setelah melihat Gan Yao. Ini adik ipar ya. Baik. Bagus. Kalau begitu cepatlah pergi. Lain kali kau harus menghubungi saudara-saudara. Aku menjawab beberapa patah kata. Lalu buru-buru pergi. Hingga keluar dari pandangan Lin Feng. Gan Yao baru melepaskan tanganku. Dia berkata dengan malu. Tadi kulihat kau sepertinya tidak ingin terus tinggal untuk bernostalgia, jadi aku bertindak sendiri. Apa aku tidak menyinggungmu? Tidak. Terima kasih. Aku memang tidak ingin bernostalgia dengan saudara-saudara dulu dalam situasi seperti ini. Mengingat saat aku dan Lin Feng masuk ke pemadam kebakaran bersama. Dia lebih tua beberapa tahun dari petugas pemadam kebakaran yang masuk bersama kami. Jadi dia selalu suka menganggap dirinya sebagai kakak. Dan biasanya merawat kami para adik. Saat itu kami satu kamar, pergi dan pulang bersama. Adalah rekan seperjuangan yang saling melindungi di medan api. Juga saudara yang saling menghargai. Namun semua ini berhenti begitu saja di tahun aku mengalami kecelakaan saat penyelamatan dan harus diamputasi. Saat tahu aku harus diamputasi, saudara-saudara sangat sedih. Mereka selalu merasa mereka tidak melakukan yang terbaik. Tidak bisa menyelamatkanku tepat waktu. Yang menyebabkan aku harus diamputasi. Jadi, setiap kali mereka datang menjenguk, mataku dipenuhi dengan rasa bersalah dan sedih. Dan saat itu, adalah saat-saat aku paling tidak bisa menerima cacat fisikku. Jadi, saat aku melihat rasa bersalah dan kasihan di mata orang lain, aku akan kehilangan kendali emosi. Melampiaskan kegelapan dan keputusasaan hidupku pada mereka. Semua orang tahu hatiku sedang tidak baik. Mereka semua akan tanpa syarat memaklumi saya. Semakin mereka berkompromi dengan saya,
Semakin itu membuktikan bahwa saya telah menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Kemudian, dalam keraguan diri dan kelelahan batin, saya memilih untuk meninggalkan semua orang. Mantan rekan seperjuangan, kolega, pemimpin, teman, saya menghindari mereka semua. Saya mengurung jiwa saya dalam bayangan di lubuk hati. Menolak cahaya. Lama-kelamaan, dunia saya hanya tersisa diri saya sendiri. Kemudian, ketika saya perlahan pulih dari rasa sakit, saya ingin pergi mencari mereka. Tetapi saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan ketika bertemu mereka. Mereka masih pergi dalam angin dan hujan. Pejuang garis depan yang memenuhi misi mereka. Tapi saya hanyalah orang yang tidak berguna. Sejak saat itu kami benar-benar kehilangan kontak. Hanya saja tidak menyangka. Hari ini tiba-tiba bertemu dengan Ling Feng. Dengan suasana hati yang suram. Saya dan Gan Yao meninggalkan pusat perbelanjaan. Tapi tidak menyangka. Langit yang awalnya tenang. Saat ini tiba-tiba hujan lebat. Saya dan Gan Yao tidak membawa payung. Saya melihat pakaian tipis yang dikenakan Gan Yao. Lalu melepas jaket saya dan memberikannya padanya. Kamu naik taksi. Lalu kenakan jaketku. Lalu kamu bagaimana? Aku akan menunggu hujan berhenti baru pergi. Melihat itu, Gan Yao tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil jaketku. Mengenakannya. Lalu bergegas masuk ke tengah hujan. Sampai dia naik mobil. Baru saya melangkah dengan kaki saya yang cacat. Perlahan berjalan ke dalam tetesan hujan besar di tengah hujan. Dengan tergesa-gesa menghantam wajahku. Dingin dan lembab. Dan sedikit sakit. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya berharap hujan bisa lebih deras lagi. Sebaiknya bisa mencuci semua rasa rendah diriku dengan kejam. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba melihat sosok yang kukenal berlari cepat ke arahku. Dia masih mengenakan jaket yang kuberikan padanya. Gan Yao ini berlari kembali. Aku agak bingung. Hujan sebesar ini? Apakah kamu kembali karena kehilangan sesuatu? Gan Yao menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku hanya merasa kamu terlihat sangat tidak bahagia. Benar saja, saat aku kembali, aku melihatmu kehujanan. Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Hujannya sangat deras. Tubuhmu akan tidak kuat. Tidak apa-apa. Toh kehujanan juga tidak akan membuat orang mati. Tapi kita sekarang seharusnya bisa dianggap teman, kan? Saat mengatakan ini, mata Gan Yao menatapku dengan berbinar. Meskipun telah dibersihkan oleh air hujan. Tetapi masih bersinar luar biasa. Aku mengangguk. Anggap saja begitu. Karena kita teman, aku rasa kamu akan sedikit lebih bahagia jika ada teman di sisimu sekarang. Aku sedikit terkejut. Sejak kaki kiriku diamputasi. Aku tidak ingat sudah berapa lama aku tidak punya teman. Tiba-tiba mendengar kata teman. Aku merasa sangat asing. Aku menunduk menatap Gan Yao. Pakaian musim gugur tipis dan rambutnya sudah basah kuyup oleh hujan. Wajahnya yang semula putih dan kemerahan menjadi pucat dan rapuh. Seperti anak kucing yang lemah dan tak berdaya. Bahkan fitur wajahnya yang ringan dan halus juga menjadi lebih menyedihkan di bawah hujan lebat. Tanpa alasan membuat orang merasa kasihan. Membuat orang kasihan. Tanpa alasan membuat orang kasihan. Tapi di jalanku, orang-orang datang dan pergi membawa payung. Hanya aku dan Gan Yao yang perlahan kehujanan. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Setelah sadar kembali, aku segera menarik tangan Gan Yao dan membawanya ke bawah atap. Gan Yao seolah tidak puas, apakah kamu tidak akan kehujanan lagi? Aku rasa aku masih bisa kehujanan sebentar. Aku mengerutkan kening dan berkata jangan hujan-hujanan lagi nanti. Gan Yao tubuh Gan Yao. Celetuk seperti kamu. Apakah kamu juga? Tapi aku berbeda. Namun saat menghadapinya,
Aku tidak banyak bicara. Membantunya lagi. Beberapa mobil menjemput dan mengantar pergi. Hanya saja memang. Jaketku untuk kita berdua. Hujan-hujanan memang lebih baik daripada hujan sendirian. Suasana hatinya lebih baik. Beberapa hari kemudian. Gan Yao tiba-tiba mengirimiku pesan, apakah kamu ada di sana? Kirimkan lokasimu. Aku akan mengembalikan jaketmu, jawabku. Tidak apa-apa. Lain kali aku akan mengambilnya sendiri. Atau haruskah aku mengantarkannya padamu? Kamu dengan baik hati meminjamkan jaket padaku. Hanya aku yang bisa melakukannya lebih banyak. Betapa menyedihkan perjalanan itu. Melihat itu aku tidak lagi memaksa dan mengirimkan lokasi komplek perumahan kepadanya. Tidak lama kemudian. Gan Yao tiba di bawah. Aku segera memakai kaki palsuku dan turun. Begitu melihatku, Gan Yao tersenyum lebar. Melambaikan tangannya padaku. Selain mengembalikan jaketku, dia juga memberiku sekotak kue kering kecil nong. Ini aku buat sendiri di rumah untuk bersenang-senang. Ambil sedikit untuk kamu coba. Terima kasih. Mengambil jaket dan kue kering. Aku bersiap untuk kembali. Namun tiba-tiba bertemu dengan ibuku. Dia melihatku dan Gan Yao berbicara dengan gembira. Lalu menyambut dengan mata berbinar. Ayo. Gadis kecil. Halo. Kamu temannya Ayan ya? Mendengar itu, Gan Yao menyapa dengan patuh. Iya. Bibi. Halo. Ibuku langsung tersenyum lebar. Bagus, bagus, bagus. Teman itu bagus ya? Karena dia teman Ayan. Mari naik ke atas untuk minum teh. Hatiku sedang tidak enak. Dengan cepat memberi isyarat kepada Gan Yao untuk menolak. Tetapi Gan Yao tidak menerima sinyal saya. Dan dengan sangat patuh dibujuk oleh ibuku. Setelah naik ke atas, ibuku dengan antusias menyeduh teh. Lalu dengan tidak langsung menanyakan tentang situasi Gan Yao. Melihat dia seperti ingin menjodohkan kami. Aku dengan cepat menyela. Sudah cukup? Dia hanya datang untuk mengantarkan jaketku. Jadi jangan buang waktunya. Ibuku dengan marah berkata. Ada apa denganmu, nak? Aku hanya melihat wajah Yao Yao yang baik. Ingin berdiskusi teh dengannya. Sebagai teman teh, jangan merusak suasana hatiku di sini. Aku benar-benar sakit kepala karena marah padamu setiap hari. Gan Yao menawarkan diri. Bibi sakit kepala? Kalau begitu, biar ku bantu memijat, Yao Yao juga bisa memijat. Gan Yao. Dengan malu-malu. Aku belajar pengobatan Tiongkok. Bisa membantu Bibi memijat titik akupunktur untuk melancarkan peredaran. Tidak disangka Yao Yao masih muda tapi punya keterampilan ini. Kalau begitu Bibi merepotkanmu. Melihat situasi berkembang ke arah yang tidak terkendali. Aku sedikit sakit kepala. Jadi aku bersembunyi di dapur untuk memasak. Setelah aku selesai menggoreng sayuran, Gan Yao sudah selesai memijat ibuku. Ibuku dengan nyaman memuji. Yao Yao. Keterampilan ini sangat bagus. Bibi sangat berterima kasih. Mau tidaknya tinggal untuk makan sederhana? Cicipi masakan Bibi. Saat makan, ibuku masih menghela napas. Betapa nyamannya pijatan Gan Yao. Kemudian Gan Yao dengan antusias berkata, kalau begitu, beritahu Bibi jika sakit kepala di kemudian hari. Aku akan membantu Bibi memijat. Bibi sangat tidak enak ya? Gan Yao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bibi, karena ada sedikit urusan. Saya ingin meminta bantuan Bibi. Baiklah, kata Gan Yao sambil tersenyum malu-malu setelah mendengar itu. Tempat saya tinggal sekarang agak jauh dari rumah sakit. Tidak aman untuk pulang setelah shift malam. Jadi saya ingin pindah tempat tinggal. Saya pikir kompleks Bibi ini cukup bagus. Hanya 10 menit dari rumah sakit. Jadi saya ingin meminta Bibi untuk memperhatikan
Apakah ada rumah yang akan disewakan di kompleks kalian? Ngomong-ngomong, pertama kali kita bertemu. Sepertinya karena dia pulang kerja terlalu larut. Diikuti oleh dua pria dengan niat buruk. Jadi saya mengangguk. Memang sudah seharusnya pindah tempat tinggal. Saya juga akan membantumu memperhatikan. Jika ada yang cocok, saya akan memberitahumu. Itu terlalu bagus. Terima kasih. Sejak hari itu, saya memperhatikan di kompleks. Selama saya melihat informasi rumah kosong untuk disewakan, saya akan segera memberitahu Gan Yao. Kemudian, karena takut dia pergi melihat rumah sendirian, diintimidasi atau diberi harga yang tidak masuk akal, saya selalu menemaninya setiap saat. Setengah bulan kemudian, Gan Yao menyukai sebuah rumah di atas rumah saya. Menandatangani kontrak. Setelah membayar uang, kami secara resmi menjadi tetangga atas dan bawah. Ibu saya sangat senang setelah tahu. Sering pergi mencari Gan Yao untuk pijat. Dan sering memanggil orang untuk makan di rumah. Kadang-kadang jika di rumah memasak sup, dia juga menyuruhku untuk naik ke atas dan mengantarkan sup ke orang lain. Saya mengerti maksud ibu saya. Dia hanya ingin menjodohkan kami berdua. Meskipun sekarang hubungan saya dengan Gan Yao baik, tetapi gagasan ibu saya ditakdirkan untuk gagal. Hari ini, ibu saya memasak sup lagi. Memintaku untuk mengantarkannya kepada Gan Yao. Tetapi begitu saya mengetuk pintu rumahnya, seluruh gedung tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan dalam 1 detik. Listrik padam dan gelap. Diikuti oleh seruan kaget Gan Yao. Aku pikir ada apa dengannya. Jadi aku buru-buru mencari sosoknya dalam kegelapan. Dalam kebingungan, aku meraih tangan Gan Yao. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Siapa tahu detik berikutnya. Gan Yao bersandar erat. Menggenggam lenganku sebagai balasan. Berkata dengan ketakutan. Gelap sekali. Aku takut, aku pikir ada apa dengannya. Ternyata takut gelap. Jadi aku juga tidak melepaskannya. Dia malah menghibur. Jangan takut. Hanya mati lampu saja. Seharusnya listrik segera menyala, aku akan menemanimu menunggu. Baik. Kalau begitu, jangan pergi. Saat mengatakan ini, nada suaranya bergetar. Seolah takut aku meninggalkannya. Dan di malam yang sunyi dan bergetar ini, ada seseorang yang sepenuhnya bergantung padaku. Membuatku menemukan kembali perasaan menjadi orang normal. Hatiku diam-diam melembut. Dengan lembut menjawabnya, aku tidak akan pergi. Jangan takut. Sup di tangan sudah lama dipegang. Agak panas. Aku ingin berjongkok untuk meletakkan sup di tanah. Tapi Gan Yao salah paham aku akan pergi. Dalam keadaan darurat, menerjang ke arahku. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Sebuah tubuh lembut tiba-tiba menerjang ke pelukanku. Membuat jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Logika memberitahuku. Harus mendorongnya menjauh. Tapi aroma ujung rambut Gan Yao terlalu memikat. Membuat otakku sesaat rasa kacau. Melupakan semua setelah sedikit bersenang-senang. Dunia kembali terang, listrik menyala. Dan aku dan Gan Yao dalam pelukanku. Sebuah kepala terangkat. 4 mata yang saling berhadapan, satu menunduk. Tampaknya ada emosi yang tak terlukiskan yang diam-diam menyebar di mata keduanya. Bahkan pada saat ini, kita bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Setelah sadar kembali, aku akhirnya mengerti betapa absurdnya kita sekarang. Aku buru-buru mendorong Gan Yao. Tapi hal tak terduga terjadi. Aku bahkan tidak bisa mendorongnya. Sebaliknya, Gan Yao memelukku lebih erat dalam tatapanku yang penuh perdebatan. Suaranya lembut. Aku berkata dengan sedikit hati-hati. Tang Leian. Sebenarnya aku sedikit menyukaimu. Bagaimana kalau kita mencobanya?
Kalimat ini seperti sumbu yang dinyalakan. Meledak dengan cepat di telingaku. Emosi seperti ombak yang mengamuk bergejolak di benakku. Membuat beberapa pikiran gaduh di dalam diriku samar-samar memiliki kecenderungan untuk lepas kendali. Untuk menghindari kehilangan kendali, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku untuk mendorongnya menjauh. Tidak mungkin ada apa-apa di antara kita. Mendengar jawaban ini, Gan Yao sedikit kecewa. Kenapa kamu tidak punya pacar? Aku juga tidak punya pacar. Kenapa? Tidak mungkin. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku sekarang, itu tidak berarti kamu tidak akan jatuh cinta padaku di masa depan. Tidak mungkin adalah tidak mungkin. Segala sesuatu di dunia. Tidak semuanya harus memiliki alasan. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Gan Yao, aku melarikan diri dengan panik. Setelah amputasi kaki kiri, ini pertama kalinya aku merasa berjalan begitu cepat. Setelah sampai di rumah, ibuku melihatku tanpa kehilangan akal. Lalu bertanya, "Ada apa denganmu? Supnya sudah diantar ke Yao Yao?" "Sudah diantar." Ibuku masih terus mengomel. "Bagus kalau sudah diantar. Sup buatanku ini manis dan segar. Yao Yao pasti suka." Belum sempat ibuku selesai berbicara, aku pun kembali ke kamarku dengan perasaan berat. Bahkan tidak keluar untuk makan malam. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Setelah menolak Gan Yao, aku merasa sangat sedih. Kupikir aku mungkin menyukainya. Jadi aku sangat sedih ketika menekan emosiku dan menolaknya. Tetapi selain penolakan, aku benar-benar tidak bisa memberinya jawaban apapun. Karena di mataku dia sempurna. Tetapi di matanya aku hanya tampak sempurna di luar. Sebenarnya setelah melepas pakaian ini, penampilanku yang sebenarnya adalah jelek dan tidak lengkap. Jika aku juga membiarkan diriku sendiri, menggunakan kesempurnaan palsu untuk menipu perasaannya, itu benar-benar pantas mati. Jadi aku akan memadamkan sendiri sedikit keintiman di antara kita. Setelah hari itu, aku mulai dengan sengaja menjauhi Gan Yao. Aku pergi ke toko lebih awal setiap pagi. Bahkan jika tidak ada yang bisa dilakukan di toko pada malam hari, aku akan tinggal sampai larut malam sebelum kembali. Dengan cara ini aku dapat dengan sempurna menghindari waktu kerja Gan Yao dan tidak bertemu dengannya. Penghindaran ini, ibuku menyadari ada sesuatu yang salah. Pagi ini, dia menghentikanku dan berkata, "Nak, mengapa kamu tiba-tiba pergi pagi dan pulang malam akhir-akhir ini? Beberapa hari ini Yao Yao datang mencarimu. Berkali-kali tidak melihatmu. Bahkan jika tokomu sibuk, kamu tidak boleh mengabaikan urusan seumur hidupmu. Ibu bisa melihatnya?" Gadis itu pindah ke kompleks kita. Bukan hanya untuk kenyamanan pergi bekerja. Dia datang untukmu. Aku pikir dia mungkin tidak peduli dengan kakimu. Dia belum selesai berbicara. Aku segera memotongnya. Tidak peduli. Aku peduli selama ini. Alasan mengapa aku pergi pagi dan pulang malam adalah untuk menghindarinya. Maaf, Bu. Bisakah kamu tidak mengatakan omong kosong di depannya di masa mendatang? Ibuku masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah melihat mataku yang redup, akhirnya terdiam. Tetapi setiap kali dia tidak tega. Gan Yao juga terus mencoba menghubungi saya melalui WeChat. Untuk pesannya, saya baca semuanya. Saya simpan saja di sana. Tidak berniat membalasnya lagi. Tapi setiap kali saya dengan kejam memutuskan untuk mengabaikannya, hati saya sendiri merasa tidak enak. Tapi coba pikirkan, Gan Yao saat ini adalah orang yang lebih menderita. Dia datang untuk saya dengan penuh harapan. Namun pada akhirnya ditolak sepenuhnya oleh saya. Dia pikir jarak antar orang dewasa dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun, setelah saya meninggalkan stasiun pemadam kebakaran saat itu, mantan rekan-rekan seperjuangan saya telah saya usir dengan baik dari dunia saya. Tapi tidak menyangka bahwa Gan Yao berbeda dari mereka. Saat saya pulang di malam hari,
Saya menemukan Gan Yao sedang berdiri di pintu masuk kompleks, menghadang. Saat ini Hanlu telah lewat. Angin musim gugur semakin dingin dari hari ke hari. Tapi Gan Yao mengenakan jaket tipis. Berdiri di bawah, lampu jalan yang berwarna hangat menyinarinya. Menyepuh seluruh dirinya dengan lapisan cahaya yang membuat orang mendambakan. Dia mendongak dan melihat mata saya yang semula tenang dan tidak beriak. Tiba-tiba meledak dengan cahaya yang luar biasa. Gan Yao berlari kecil. Mendekat ke arahku. Tang Leian. Kamu sudah kembali. Saya segera melepas jaket. Kupakaikan padanya, anginnya sangat kencang. Kenapa kamu memakai pakaian tipis seperti ini dan berdiri di bawah? Aku menunggumu. Begitu Gan Yao selesai berbicara. Suara gemuruh tiba-tiba memecah kesunyian larut malam. Mendengar suara ini, Gan Yao dengan canggung menutupi perutnya. Dengan sedikit malu melirik ke arahku. Aku menghela napas tak berdaya. Belum makan. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Karena Gan Yao lebih keras kepala dari yang saya bayangkan. Jelas kami baru saling mengenal beberapa bulan. Saya juga tidak pernah melakukan apapun untuknya. Mengapa dia memutuskan untuk memilih saya? Dan saya juga tahu bahwa hari ini dia bersusah payah menghadang di bawah. Saya pasti akan memberikan jurus pamungkas. Karena itu, saya juga akan memberinya jurus pamungkas. Hatiku malah merasa tenang. Lalu aku berkata dengan nada ringan. Bahkan jika kau menungguku, ingatlah untuk makan. Rakyat menganggap makanan sebagai yang utama. Bagiku, kaulah yang utama. Gan Yao mendongak menatapku. Kesungguhan di matanya adalah keras kepala yang tidak ku mengerti. Kelembutan di hatiku dipelihara olehnya dengan darah dan daging. Sekarang tumbuh dengan liar di hatiku. Tetapi aku harus mengeraskan hati untuk menghancurkan fantasinya. Setelah naik ke atas, Gan Yao mengundangku untuk duduk sebentar di rumahnya. Berkata ada yang ingin dia katakan padaku, kebetulan aku juga ada yang ingin kukatakan padanya. Setelah naik ke atas, Gan Yao menatapku beberapa kali sebelum perlahan berkata, Tang Leian, apakah kau menghindariku akhir-akhir ini? Bisakah kau memberitahuku mengapa? Sebenarnya aku sudah lama ragu di dalam hati. Aku tidak ingin memberitahu Gan Yao kebenaran. Akhirnya aku memutuskan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mengakhiri segalanya antara aku dan Gan Yao. Jadi aku tidak berbicara. Hanya saja aku menggulung celana di depan Gan Yao. Memperlihatkan sisi terlemahku padanya. Juga sisi yang paling menyedihkan. Bagian bawah lutut kaki kiriku kosong. Dulu aku adalah seorang petugas pemadam kebakaran di stasiun pemadam kebakaran. 3 tahun lalu terjadi gempa bumi di Yangcheng. Aku diperintahkan untuk pergi menyelamatkan bencana. Kemudian selama operasi penyelamatan gempa bumi, gempa susulan terjadi secara tidak sengaja. Aku terjebak di bawah rumah. Saat itu situasinya darurat. Semua orang hanya bisa mundur terlebih dahulu. Setelah akhirnya aku diselamatkan. Kaki ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Melihat ekspresi bingung Gan Yao, aku masih tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatiku. Tapi aku tetap menunggu sejak saat itu. Hidupku telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dulu aku pernah depresi. Tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan hidup yang mendadak ini. Jadi, aku mendorong rekan kerja. Semua teman menjauh. Tidak ingin tatapan simpati dan rasa bersalah mereka tertuju padaku. Demikian pula, aku tidak ingin suatu hari nanti kau juga menatapku dengan tatapan seperti itu. Jadi, tolong jangan datang mencariku lagi. Tidak mungkin ada apapun di antara kita. Setelah mendengar perkataanku, antusiasme di mata Gan Yao tidak hanya tidak surut, malah semakin meningkat. Dia berkata hampir dengan pasti. Jadi Tang Leian, kau menyukaiku. Kan? Kau lebih memilih membuka luka. Membuatku menyerah. Daripada mengucapkan kata-kata yang menyakitiku,
ya kan? Kadang-kadang aku tidak tahu bagaimana cara berpikir orang ini. Orang normal bahkan jika tidak menyerah saat ini, setidaknya harus tenang dan berpikir dengan hati-hati tentang perasaan ini. Dia malah, bahkan sekarang masih mempermasalahkan detail-detail kecil ini. Jadi aku bertanya padanya, sekarang sudah seperti ini. Apakah ada artinya mengatakan ini? Ya, ada artinya. Ini sangat penting bagiku. Jadi dari penampilannya, akhirnya aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kau tidak terkejut? Gan Yao menatapku. Menjawab tidak sesuai pertanyaan. Jadi Tang Leian. Kakak. Kau benar-benar tidak ingat aku lagi. Yang Cheng 3 tahun lalu. Aku juga mendengar kata-kata ini di sana. Aku menatap dengan terkejut. Gan Yao. Kau pernah bertemu denganku sebelumnya. Meskipun kau tidak mengingatku. Tapi aku akan selalu mengingatmu. Gan Yao menatapku dengan tatapan membara. Seolah ingin menembus seluruh diriku. Dia berkata, 3 tahun lalu. Aku baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi dan pergi ke sana untuk menemui ayahku. Tapi aku tidak menyangka akan terjadi gempa bumi saat makan. Saat itu aku ketakutan. Aku sempat lari. Aku langsung tertimpa di rumah. Kaulah dan ribuan petugas pemadam kebakaran yang datang melawan arus telah menyelamatkan kami. Sampai sekarang aku masih ingat. Saat itu seluruh gedung kosong mati lampu. Aku seorang diri terkubur dalam kegelapan selama 2 hari 2 malam. Itu adalah momen tergelap yang tak terlupakan seumur hidupku. Akhirnya kau seperti pahlawan yang turun dari langit. Menyelamatkanku dari reruntuhan. Sejak saat itu, aku jadi menyukaimu. Saat kau mendengar ini, aku benar-benar tercengang. Semua yang dia katakan ini, sebenarnya aku tidak terlalu ingat. Lagi pula dulu aku menyelamatkan terlalu banyak orang sebagai petugas pemadam kebakaran. Hanya saja saat Gan Yao menyebutkan beberapa detail, aku sepertinya samar-samar. Ingat dulu setelah gempa susulan mereda. Memang ada seorang gadis yang mencari-cari nomorku di seluruh tim penyelamat saat itu. Saat itu aku akan melakukan pekerjaan akhir. Jadi aku dengan acuh tak acuh menemuinya. Mendorongnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Dan segera keluar dari bayang-bayang bencana. Lalu sepertinya tidak ada lagi. Jadi Gan Yao adalah gadis itu di masa lalu. Dia mengingatku selama bertahun-tahun karena hal kecil seperti itu. Jika seperti ini, maka aku semakin tidak bisa menerimanya. Aku harap kau bisa tenang dan meninjau kembali apa yang kau sebut bahaya bagiku. Dalam situasi seperti itu, kau sedang mengalami bahaya yang mengancam jiwa. Kau merasa takut dan khawatir. Kebetulan aku muncul saat itu dan menyelamatkanmu. Membawamu menuju cahaya. Jadi kau bersyukur padaku dari lubuk hatimu. Perasaan seperti ini adalah normal. Tetapi jika karena itu kau jatuh cinta padaku, maka kau harus berpikir apakah kau salah. Menganggap rasa terima kasih sebagai cinta. Tetapi Gan Yao tidak mengakui perasaanku sendiri. Aku sendiri tahu bahwa sebagai penyelamat, tentu saja kau tidak menganggap masalah ini terlalu penting. Bagiku, kau adalah pahlawanku. Apakah salah jika aku mencintai pahlawanku? Mungkinkah hanya berdasarkan perasaan pribadimu? Kau bisa menyangkal semua yang telah aku pertahankan selama bertahun-tahun? Saat mengatakan hal yang mendalam, Gan Yao bahkan meneteskan air mata. Tahukah kamu? Kakak Tang Leian. Dulu aku pergi ke Yang Cheng untuk mencari ayahku. Adalah untuk meminjam uang darinya. Ayah dan ibuku bercerai ketika aku masih kecil. Tidak ada satupun dari mereka yang menginginkanku. Tahun itu aku lulus ujian masuk universitas. Tapi tidak punya uang untuk kuliah. Meskipun aku bekerja sepanjang musim panas, tetap saja tidak cukup. Jadi aku pergi mencari ayah dan ibuku untuk meminjam uang. Tapi tidak menyangka akan terjadi gempa bumi. Tahukah kamu?
Ayahku menikahi istri baru dan memiliki seorang adik laki-laki. Seorang adik perempuan. Saat getaran gempa belum terlalu kuat, ayah dan ibu tiri masing-masing menarik seorang anak dan melarikan diri. Tapi hanya aku seorang diri yang ditinggalkan di tengah reruntuhan. Melihat dua deretan air mata yang tak henti-hentinya mengalir itu, hatiku terasa sangat sakit. Tak menyangka Ganiao yang selalu menyambutku dengan antusias, ternyata sama sepertiku, memiliki kerapuhan yang tak diketahui orang lain. Pada akhirnya, dia terisak. Tiba-tiba berbalik memunggungiku untuk menyeka air mata. Tidak ingin aku melihat sisi menyedihkannya itu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri dan memeluknya dari belakang. Saat ini, aku lupa bahwa aku adalah seorang yang pincang. Aku hanya tahu orang yang kusukai menangis. Dia sangat sedih dan butuh seseorang untuk menjadi pelampiasan emosinya. Aku tidak mempedulikan hal lain. Perlahan-lahan, emosi Ganiao mereda. Kupikir dia akan terus merengek seperti sebelumnya. Tapi tak kusangka setelah meluapkan emosinya, dia malah merasa lega. Ganiao menyeka air matanya dan berkata, "Maaf, Leian. Kakak selama ini hanya sepihak mengikutimu. Tapi tidak pernah bertanya apakah kamu menginginkannya atau tidak. Orang yang tidak disukai seperti aku ini. Bahkan ayah dan ibu kandungku sendiri tidak mau menerimaku. Bagaimana aku bisa berharap orang lain mencintaiku? Dulu aku terlalu banyak bermimpi. Kamu pergi saja. Setelah ini aku tidak akan lagi mengganggumu. Dan aku juga tidak akan membuatmu susah lagi." Setelah berkata, Ganiao pun dengan senyum getir mengusirku. Melihat senyum yang dipaksakan di wajahnya, hatiku merasa sedikit sedih. Namun juga sangat bertentangan. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Ganiao. Sebenarnya dia benar, aku memang menyukainya. Jika tidak, aku tidak akan rela membuka luka lamaku. Dan juga tidak ingin menyakitinya dengan kata-kata dingin. Tetapi meskipun sekarang aku sudah terbiasa membiarkan kaki palsu menggantikan sebagian kaki kiriku, namun kaki palsu tetaplah palsu. Tanpa kaki palsu ini, aku memang benar-benar orang cacat yang bahkan tidak bisa berjalan. Memikirkan hal ini, aku menelan semua penghiburan dan rasa sakit hati. Kalau begitu aku kembali dulu. Kamu istirahatlah dengan baik. Jangan bersedih lagi. Sangat sakit. Selamat malam Kakak Ian, pintu tertutup. Maka sejak saat itu memisahkan aku dan Ganiao sepenuhnya. Setelah pengakuan kali ini, hubungan antara aku dan Ganiao benar-benar menjauh. Aku tidak perlu lagi menghindarinya dengan sengaja. Karena meskipun kami bertemu di kompleks perumahan, kami hanya mengangguk, bertegur sapa lalu berpapasan. Meskipun gelombang di hatiku tidak pernah mereda. Namun dari permukaannya, aku dan Ganiao, beginilah akhir yang terbaik. Hanya saja ibuku, setelah menyadari semua ini, marah dan memarahiku. Yao, gadis sebaik itu menyukaimu. Kamu malah menyakitinya seperti ini. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa kamu pikir hanya kamu satu-satunya pria di dunia ini? Tunggu saja, aku pasti akan mengenalkan seorang pria baik kepada Yao. Biarkan dia segera menyelesaikan masalah seumur hidupnya. Bu, jangan menjodoh-jodohkan orang sembarangan. Jangan membuat masalah bagi orang lain. Ibuku mendengus dingin. Berkata, siapa yang menjodoh-jodohkan orang sembarangan? Orang bilang, Yao sendiri sudah memberitahuku sebelumnya. Karena orang tuanya bercerai sejak dini. Dia tidak punya rumah sejak usia muda. Jadi sekarang dia ingin segera membangun keluarga sendiri. Jangan ikut campur urusan Yao. Aku akan mengurusnya. Setelah berbicara, dia benar-benar menghubungi teman-teman lamanya. Meminta mereka untuk memperkenalkan anak laki-laki yang dapat diandalkan kepada Ganiao. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia mengatur kencan buta untuk Ganiao. Keesokan harinya sore,
Bertemu di kedai kopi dekat kompleks perumahan. Ketika saya mendengar ibu saya memperkenalkan situasi Gan Yao kepada orang lain di telepon, hatiku terasa sangat tidak enak. Perasaan itu seperti sesuatu yang paling berharga dirampas oleh orang lain. Tapi menghadapi semua ini, aku juga tidak berdaya. Jika Gan Yao benar-benar dapat menemukan kebahagiaannya sendiri karena ini, maka aku harus memberkatinya. Tetapi keesokan harinya sore, aku duduk di toko. Tetapi hatiku sudah melayang entah kemana. Aku melirik waktu, sudah pukul 6. Sudah hampir waktunya Gan Yao berkencan buta dengan seseorang. Merasa gelisah, aku tahu aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi aku menutup toko dan pergi ke kedai kopi untuk mengawasi Gan Yao. Lagi pula, Gan Yao baru saja lulus belum lama ini. Dan masih belum berpengalaman. Jika dia bertemu dengan orang yang buruk, itu tidak akan baik. Sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Meskipun aku merasa alasan aku pergi sangat masuk akal. Tetapi ketika aku berjalan ke pintu kedai kopi, tiba-tiba aku mulai merasa bersalah. Akhirnya, aku pergi ke toko serba ada di sebelah. Membeli masker topi. Dan menyamar sepenuhnya sebelum diam-diam memasuki kedai kopi. Begitu masuk, aku melihat bagian belakang tubuh Gan Yao. Dan di seberangnya duduk seorang pria muda yang sopan. Keduanya tampak sedang mengobrol dengan gembira. Aku duduk tepat di belakang Gan Yao. Mengulurkan telinga untuk mendengarkan. Keduanya bahkan sudah membahas perencanaan setelah menikah. Selanjutnya, kata-kata mereka. Semakin aku mendengarnya, semakin berat hatiku. Tepat ketika aku hampir tidak tahan untuk pergi, Gan Yao tiba-tiba pergi ke toilet. Dan justru saat dia pergi ke toilet inilah, aku mendengar pemuda yang sopan itu segera mengeluarkan ponselnya untuk membalas pesan suara. Sayang, aku sedang kencan buta. Tenang saja. Sepertinya dia gadis yang ingin cepat menikah tapi tidak punya kelebihan apapun. Setelah kita menikah dan dia melahirkan anak, aku akan memperkenalkanmu kepadanya. Kalaupun dia tidak mau jadi istri yang suaminya gay, dia tidak punya pilihan. Mendengar ini, aku sangat marah. Jika saja Gan Yao tidak akan segera kembali. Aku benar-benar ingin meninju bajingan ini. Setelah Gan Yao kembali, bajingan itu tanpa beban mengobrol dengannya tentang masa depan. Ketika kesabaranku hampir habis, akhirnya kencan buta mereka selesai. Setelah Gan Yao pergi, aku berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Maju dan menyapanya. Baru saja bertemu denganku saat kencan buta. Gan Yao sedikit malu. Ya? Menurutmu bagaimana orang tadi? Ada perasaan? Lumayan. Dia sama sepertiku. Juga ingin cepat menikah. Membangun keluarga. Dalam beberapa hal, kami cocok. Coba saja dulu. Mendengar ini, hatiku mencelos. Segera membunyikan alarm. Kurasa kalian tidak cocok. Gan Yao merasa aneh. Di mana tidak cocoknya? Entahlah, auranya tidak terlalu kuat. Melihatku bicara tidak jelas, Gan Yao menatapku dengan muram. Bukankah kau berharap aku tidak mengganggumu lagi di masa depan? Kalau begitu aku segera mencari pacar. Seharusnya itu yang kau inginkan. Kupikir kau akan berusaha menjodohkan kami. Jadi, kau tidak ingin aku bersamanya, kan? Kamu jangan curiga. Aku hanya memberi saran sebagai teman saja. Mendengar ini, Gan Yao seolah-olah sedang merajuk. Mungkinkah kamu ingin mengatakan? Dia dan aku juga tidak mungkin? Di dunia ini mana ada hal yang mutlak? Aku justru ingin mencobanya dengannya. Setelah berkata demikian, Gan Yao ingin pergi. Aku dengan tergesa-gesa menariknya. Tapi dia seorang lesbian. Aku tidak punya pandangan apa-apa tentang lesbian. Tapi dia jelas-jelas ingin menipumu menjadi istri sesama jenis. Jika kamu benar-benar menjadi dengannya,
Hidupmu akan hancur. Begitu ya? Kupikir Gan Yao agak kecewa. Tapi dengan cepat dia kembali bersemangat. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi tidak apa-apa. Tidak peduli itu istri sesama jenis atau apapun, tidak masalah. Lagi pula jika tidak bisa menikahi orang yang disukai. Semua ini tidak masalahkan. Sekarang aku benar-benar sedikit marah. Jadi, hanya karena ditolak olehku, kamu ingin menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa menghukum diri sendiri karena emosi orang lain adalah hal yang sangat bodoh? Tapi Gan Yao menatapku dengan mati rasa. Jadi meskipun aku tidak merajuk denganmu, mencari orang baik yang sesuai dengan pandangan dunia, menikah, apakah akhirnya pasti akan baik? Tahukah kamu bagaimana orang tuaku bersatu? Mereka teman SMA. Saling mengagumi diam-diam. Saling menyemangati. Kemudian berjanji untuk masuk ke universitas yang sama. Akhirnya berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Adalah sedikit dari cinta kampus menjadi pernikahan. Dulu semua orang iri pada mereka. Hubungan yang dalam. Lengket seperti lem. Semua orang menjadikan mereka sebagai contoh cinta. Tapi pada akhirnya apakah perubahan yang seharusnya terjadi tidak tetap berubah? Janji setia di masa lalu tidak membuat mereka lebih terhormat daripada yang lain saat bercerai. Jadi mengapa ketika menjalin hubungan harus sesuai dengan harapan dunia? Aku justru merasa menikmati keindahan saat ini adalah yang paling penting. Mungkin seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu akan ada jawabannya. Kata-katanya membuatku kaget. Dan juga membuat sesuatu di hatiku terus-menerus muncul ke permukaan. Kata-kata terakhir Gan Yao menyadarkanku. Apakah jawaban yang kita tetapkan di awal pasti benar? Mungkin seiring berjalannya hari. Jawaban akan datang seiring waktu. Saat hatiku bergelora, Gan Yao justru menjadi tenang. Dia berkata, karena kamu sudah memikirkannya. Bagaimana kamu akan menghabiskan masa depanmu? Aku juga tidak bisa mengubah apapun. Jadi, tolong jangan ikut campur urusanku lagi. Perhatianmu yang tidak jelas seperti ini akan membuatku salah paham bahwa kamu menyukaiku. Jika aku terlalu banyak salah paham, mungkin aku akan mengejarmu lagi. Aku menyela perkataan Gan Yao. Apakah kamu tidak salah paham apapun? Aku bilang kamu tidak salah paham. Aku memang menyukaimu. Pengakuan yang tiba-tiba membuat Gan Yao langsung tercengang. Apa katamu? Aku maju selangkah. Menatapnya lurus. Dengan serius? Aku bilang aku menyukaimu. Selalu menyukaimu. Hanya saja sebelumnya karena alasan pribadiku. Sehingga aku melakukan hal-hal yang membuatmu kecewa. Maaf. Lalu kenapa kamu tiba-tiba? Karena kata-katamu menyadarkanku. Memang tidak ada yang abadi. Semua hal akan perlahan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi aku berpikir, jika suatu hari kamu benar-benar menemukan orang yang disebut baik dan menikah, apakah aku akan merasa tenang? Kurasa aku juga tidak akan tenang. Jika demikian, lebih baik aku sendiri yang memberimu kebahagiaan. Aku tidak bisa bertaruh. Orang lain akan berbuat baik padamu seumur hidup. Tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Meskipun tubuhku cacat, tapi hatiku utuh. Apakah kamu masih menginginkan hati ini sekarang? Begitu aku selesai berbicara, mata Gan Yao dipenuhi air mata. Menyusup ke pelukanku. Asalkan kamu bersedia memberikannya padaku. Mulai hari itu, aku dan Gan Yao secara resmi menjalin hubungan. Ibuku sangat senang setiap hari setelah mengetahuinya. Dan setelah berkencan dengan Gan Yao, aku baru tahu bahwa apa yang Gan Yao rasakan padaku sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Setelah kami menjalin hubungan, hampir setiap saat aku ingin berdiri di sisiku. Karena itu, sekarang aku tidak punya waktu untuk menguras tenaga dan meragukan diri sendiri seperti dulu. Karena hidupku sudah dipenuhi dengan sosok Gan Yao. Setiap kali aku memikirkannya,
Aku merasa hidupku cerah, penuh dengan jalan yang mudah dan manis. Yao juga tahu bahwa aku selalu khawatir tentang kaki kiriku yang diamputasi. Jadi dia selalu berada di sisiku dan memulai mode pujian. Lei Yan, matamu sangat indah. Sayang sekali aku tidak bisa menulis puisi. Kalau tidak, aku akan menulis 100 puisi tentang matamu. Lei Yan, kenapa masakanmu begitu enak? Lei Yan, gaya rambut ini sangat cocok untukmu. Terlihat seperti mahasiswa. Pujian seperti itu. Aku hampir mendengarnya dari mulutnya setiap hari. Lama-kelamaan, aku hampir percaya. Seperti yang dikatakan Gan Yao. Aku sempurna. Hari ini Gan Yao menemaniku membeli pakaian. Aku mencoba mantel panjang yang sangat pas. Kemudian, setelah membayar, aku memotong labelnya. Langsung memakainya dan keluar dari toko, di sudut yang sunyi. Gan Yao langsung melingkarkan tangannya di leherku. Sambil tersenyum bertanya padaku. Tang Lei Yan, kenapa kamu semakin tampan? Melihat cinta yang dalam mengalir di matanya. Tiba-tiba aku merasa. Karena aku dicintai olehmu. Karena dicintai olehmu. Semua kekuranganku bisa menjadi pesona yang unik. Karena dicintai olehmu. Aku bisa dengan bebas menunjukkan kepadamu semua yang paling nyata dariku. Mendengar itu, Gan Yao juga tercengang. Kemudian matanya berangsur-angsur menjadi lembut. Dengan penuh kasih sayang berjinjit dan mencium bibirku. Aku akan membuatmu selamanya dicintai olehku. Kisah sampingan dan Gan Yao bersama. Setengah tahun kemudian, karena kehadirannya dan penjelasannya, aku telah melepaskan banyak hal dari masa lalu. Dia juga mendorongku untuk berani menghadapi semua yang dulu kuhindari. Seperti mencari kembali persahabatan dengan rekan-rekan seperjuangan dulu. Menyesal setelah kehilangan teman selamanya. Waktu berlalu begitu cepat. Aku mencari waktu. Membawa Gan Yao kembali ke stasiun pemadam kebakaran bersama. Rekan-rekan seperjuanganku dulu. Sekarang yang masih tinggal di sini tidak banyak. Hanya saja Lin Feng, kakak senior ini, masih dengan rajin menjaga tempat ini untuk semua orang, melihatku datang dengan sukarela. Mata Lin Feng berkaca-kaca karena terharu. Kita bersaudara memiliki telepati. Tidak perlu banyak bicara. Terakhir, Kak Feng menepuk pundakku. Baguslah. Benar-benar bagus. Lain kali kita bersaudara harus sering menolak. Aku tertawa dengan semangat seperti dulu. Tentu saja. Aku ingat kamu dulu masih berhutang banyak makanan padaku. Ingat untuk membayarnya. Tenang saja. Kamu tidak akan kekurangan, nak. Sejak kakiku mengalami masalah, orang tuaku langsung terlihat jauh lebih tua. Tapi untungnya, sekarang semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Gan Yao dengan tulus merasa senang untukku. Hehe. Penampilanmu sekarang agak mirip saat pertama kali aku bertemu denganmu. Saat itu aku terpikat oleh lumpur seperti ini. Kami saling tersenyum. Semua keindahan seolah-olah membeku pada saat ini. Setelah kembali, aku dan Gan Yao mulai mempersiapkan kepindahan. Sebelumnya, aku melamar Gan Yao dan berhasil. Kami telah memutuskan untuk memilih hari baik untuk mengadakan pernikahan. Tetapi orang yang sedang jatuh cinta ingin selalu bersama setiap saat. Jadi kami berencana untuk pindah bersama sebelum pernikahan. Adapun rumahnya, sudah siap. Tepat pada hari pindahan, aku pergi ke rumah Gan Yao untuk membantunya membereskan barang-barang terlebih dahulu. Barang-barangnya cukup banyak. Karena dia selalu dalam keadaan tanpa tempat tinggal tetap. Jadi barang-barang penting selalu dibawa kemanapun dia pergi. Ketika saya memberinya kotak untuk menyimpan barang-barang lama, dasar kotak tiba-tiba tidak kuat menahan. Beratnya menyebar. Barang-barang di dalamnya berjatuhan ke lantai. Saya segera membereskan album foto masa kecilnya yang jatuh ke lantai. Buku harian masa remajanya. Dan beberapa surat yang menguning.
serta banyak piala dan sertifikat penghargaan yang tampak indah. Kemudian saya melihat sertifikat bertuliskan juara kejuaraan Taekwondo Provinsi. Juara kejuaraan Taekwondo. Melihat foto kemenangan Gan Yao. Meskipun masih ada sedikit kekanak-kanakan. Setidaknya itu adalah penghargaan yang diperoleh saat kuliah. Gan Yao di atasnya mengenakan seragam Taekwondo dengan sabuk hitam di pinggangnya. Tatapannya tajam dan mendominasi. Benar-benar kebalikan dari Gan Yao yang saya kenal. Saya benar-benar ragu. Apakah dia benar-benar perlu meminta bantuan saya malam itu? Untuk membantunya mengusir pria mesum itu? Saat ini Gan Yao masuk dan melihat saya memegang sertifikat kemenangannya. Dengan perasaan bersalah berkata, "Kalau aku bilang orang di foto itu dari dunia paralel, apakah kamu akan percaya?" Kemudian saya menemukan bahwa Gan Yao memang tidak membutuhkan saya untuk membantunya mengusir pria mesum itu. Karena pada hari pernikahan kami, banyak teman yang dulu bertanding Taekwondo bersama Gan Yao datang. Dua pria mesum malam itu menjadi pengiring pria kami. Saya selalu berpikir bahwa dalam hubungan ini, sayalah yang selalu memegang kendali. Tanpa diduga, Gan Yao adalah pemburu yang sebenarnya. Ternyata, kejutan di gang malam itu adalah undangan baginya untuk memasuki hatinya. Dan di atas arena perburuan, dialah mangsanya seumur hidup. Selesai.